Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui semua disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada 12 disebutkan oleh Allah, dan diantaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang spesial, 4 bulan yang istimewa. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, salah satu di antara bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Dan yang menarik lagi, ketika disebutkan bulan Zulhijjah, hal pertama yang akan terlintas dalam pikiran kita tentu adalah pelaksanaan ibadah haji. Pasti seperti itu. Jika disebutkan bulan Zulhijjah, kita akan teringat tentang pelaksanaan ibadah haji, karena inti dari ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 9. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, tanggal 9, di saat seluruh jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Dan yang menarik lagi terkait dengan ibadah haji, kalau kita baca tentang rukun Islam, dari sekian banyak ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, Allah pilih 5 ajaran yang menjadi pondasi, yang menjadi tiang bagi agama Islam, dan salah satunya adalah haji. Dan yang menarik lagi kalau kita perhatikan, syahadat misalnya, mungkin kita tidak akan bertanya kenapa syahadat menjadi rukun Islam, karena syahadat menjadi dasar pertama, pintu masuk bagi seseorang ingin beragama Islam. Kesaksian kalau Allah Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini terkait dengan syahadat. Solat tidak diragukan juga, 5 waktu, 5 kali sehari semalam kita melaksanakan sholat. Puasa juga demikian, 30 hari dalam setahun atau 1/12 dalam setahun kita akan melaksanakan ibadah puasa. Zakat juga demikian, sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama muslim. Seorang yang kaya sekali setahun berbagi kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Namun terkait dengan haji barangkali kita sedikit bertanya-tanya, kenapa haji bisa menjadi rukun Islam? Yang pertama, coba kita lihat, haji tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya. Bahkan justru lebih banyak umat Islam yang belum bisa atau tidak bisa berhaji dibandingkan yang bisa berhaji. Tapi anehnya, meskipun hanya sedikit yang bisa melaksanakan ibadah haji, haji termasuk salah satu dari 5 rukun Islam. Kemudian kita lihat lagi, kalau sholat tadi 5 kali sehari semalam, puasa sekali setahun 30 hari, zakat tiap tahun, haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Taruhlah usia umat Nabi Muhammad, rentang waktunya, rentang usia mereka 60 sampai 70 tahun. Dari rentang usia 60 sampai 70 tahun hanya diwajibkan sekali berhaji. Tapi hebatnya, meskipun demikian, kewajiban berhaji hanya sekali setahun, haji termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Yang menarik lagi, kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji yang benar-benar masuk nanti ke dalam syarat dan rukun haji itu mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hanya 6 hari. Sudah sekali seumur hidup, dan itu hanya dilaksanakan selama 6 hari. Tapi hebatnya, haji meskipun sedikit umat Islam yang bisa menunaikannya, masuk ke dalam rukun Islam. Meskipun hanya sekali seumur hidup, masuk ke dalam rukun Islam. Meskipun pelaksanaannya hanya 6 hari, masuk ke dalam rukun Islam. Apa rahasianya? Kenapa bisa demikian?
Ini Allah sebutkan nanti dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Kata Allah kepada Nabi, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nanti akan ada yang datang berjalan kaki, akan ada yang datang berkendara. Mereka akan datang dari berbagai penjuru. Liyashhadu manafi'a lahum. Kenapa mereka berhaji? Untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang begitu banyak bagi mereka. Ini kata kuncinya. Haji meskipun sedikit umat Islam yang bisa melaksanakan, meskipun hanya sekali setahun, manfaat dari ibadah haji itu begitu besar. Dan manfaatnya bukan hanya bagi mereka yang berhaji, tapi juga bagi kita yang belum sempat melaksanakan ibadah haji. Dan manfaat terbesar dari ibadah haji adalah ibadah haji mengingatkan kita semua, baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji, akan adanya hari akhir, akan adanya hari berbangkit, akan ada hari pembalasan. Ini manfaat terbesar dari ibadah haji. Dan yang menarik adalah ketika kita membaca salah satu surat Al-Quran, ada salah satu surat Al-Quran namanya surat Al-Hajj, artinya berhaji. Dan kalau kita baca surat Al-Hajj, ayat pertama dari surat Al-Hajj tidak berbicara tentang permasalahan haji, tapi ayat pertama di surat Al-Hajj justru berbicara tentang hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, takut dan bertakwalah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat begitu dahsyat. Seorang ibu hamil bisa jadi dia tiba-tiba melahirkan. Seorang ibu yang menyusui bisa jadi dia lupa kepada anaknya. Kalian lihat manusia seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Seperti itu kondisi hari kiamat. Dan ini adalah ayat pertama dari surat Al-Hajj, mengingatkan kita semua tentang peristiwa hari kiamat. Kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Semua rutinitas yang dilakukan oleh orang yang berhaji hampir semua mengingatkan kita akan kematian. Hampir semua mengingatkan tentang hari kiamat. Hal yang paling sederhana, seorang ayah akan berangkat haji. Biasanya dia mengumpulkan istrinya, dia kumpulkan anak-anaknya. Ketika itu dia berpesan, dia berwasiat seakan-akan setelah ini dia akan meninggal dunia. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang yang akan berhaji. Ingat akan kematian. Orang yang berangkat haji biasanya kita dihantar ke bandara, dihantar ke asrama haji. Ini juga mengingatkan akan tiba masanya suatu hari kita akan diantar ke kubur dan kita tidak kembali lagi. Orang yang diantar berhaji bisa jadi dia masih tetap hidup, bisa jadi dia kembali lagi ke rumah setelah berhaji. Jadi kalau kita lihat lagi pakaian orang berhaji nanti ketika berkumpul di Arafah, pakai pakaian putih, pakaian ihram, lagi-lagi mengingatkan kita akan kematian. Kita dikubur dengan kain kafan. Ketika di Arafah semua jamaah haji berkumpul, kita diingatkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, seperti itulah ibadah haji. Makanya ibadah haji meskipun sekali seumur hidup hanya 6 hari, tidak semua orang yang bisa melaksanakan haji. Haji menjadi rukun Islam karena haji mengingatkan semua kita akan adanya hari akhir, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan adanya hari pembalasan. Dan itu bukan satu-satunya manfaat dari ibadah haji. Itu manfaat terbesar. Masih banyak manfaat-manfaat lain dari ibadah haji. Mengingatkan tentang solidaritas, mengingatkan tentang persatuan, mengingatkan tentang persamaan, mengingatkan tentang pengorbanan, mengingatkan permusuhan yang akan abadi antara setan dan manusia seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berhaji, Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.
Dalam hadis yang lain disebutkan, seorang yang berhaji, jika hajinya mabrur, pulang ke kampung halaman seperti seorang bayi yang baru lahir. Begitu besar kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berhaji. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Allah berikan kemuliaan tidak hanya bagi orang yang berhaji, bagi orang yang tidak berhaji Allah juga berikan kemuliaan. Hadis yang sering kita dengar, ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan itu bukan hanya bagi mereka yang berhaji, bagi kita yang tidak berhaji, 10 hari pertama juga 10 hari yang mulia. Bahkan salah satunya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada tanggal 9. Siapa yang puasa pada tanggal 9, puasa pada hari Arafah, dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Jika kita ikut keputusan Kemenak, maka hari Rabu bagi kita adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, maka puasanya kita tanggal 9. Bagi yang ikut misalnya dengan Muhammadiyah, maka hari Selasa baginya tanggal 9, puasa tanggal 9 hari Arafah. Pahalanya besar, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Karena kita sedang berada di hari-hari mulia, kita optimalkan sholat berjamaah kita optimalkan sholat sunat kita optimalkan zikir kita optimalkan doa-doa kita, dan kita optimalkan bacaan Al-Quran kita. Karena kita sekarang sedang berada pada 10 hari paling mulia, 10 hari paling berharga dalam kehidupan kita di dunia. Barangkali ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.